Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Francisca da Silva Abu dengan NIM 2422411301. Kelas G, semester 1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Kupang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah pengantar pendidikan dengan materi menjelaskan aliran pendidikan modern di Indonesia yang terdiri dari aliran progresivisme, aliran esensialisme, aliran rekonstruksionalisme, dan aliran idealisme. Baik, saya akan menjelaskan aliran pendidikan modern di Indonesia. Aliran-aliran pendidikan merupakan pemikiran-pemikiran yang membawa pembaharuan dalam dunia pendidikan. Setidaknya terdapat 3 macam aliran pendidikan, diantaranya aliran klasik, aliran modern, dan aliran pendidikan pokok di Indonesia. Menurut Mudiharjo, macam-macam aliran pendidikan modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, aliran progresivisme. Progresivisme adalah pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang berpusat pada anak sebagai reaksi pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan bahan pembelajaran. Kurikulum pendidikan progresivisme. Kurikulum pendidikan progresivisme adalah kurikulum yang berisi pengalaman-pengalaman atau kegiatan-kegiatan belajar yang diminati oleh setiap peserta didik. Tujuan pendidikan dalam aliran ini adalah untuk melatih anak agar kelak dapat bekerja secara sistematis, mencintai kerja, dan bekerja dengan hati dan otak. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendidikan harusnya merupakan pengembangan sepenuhnya dari bakat dan minat setiap anak. Pendidikan progresivisme menganut prinsip pendidikan yang berpusat pada anak. Anak adalah pusat dari keseluruhan kegiatan-kegiatan pendidikan. Pendidikan progresivisme memuliakan harkat dan martabat anak dalam pendidikan. Anak bukanlah orang dewasa dalam bentuk kecil. Anak adalah anak yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Setiap anak mempunyai individualitas sendiri-sendiri. Anak mempunyai alur pikiran sendiri. Anak mempunyai keinginan sendiri, mempunyai harapan-harapan dan kecemasan sendiri yang sangat berbeda dengan orang dewasa. Demikian, anak harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa. Metode pendidikan progresivisme. Metode pendidikan progresivisme antara lain: 1. Metode belajar aktif. 2. Metode memonitor kegiatan belajar. Dan ketiga, metode penelitian ilmiah. Yang kedua, aliran esensialisme. Esensialisme modern dalam pendidikan adalah gerakan pendidikan yang menghipotes gerakan progresivisme terhadap nilai-nilai yang tertanam dalam warisan budaya atau sosial. Menurut esensialisme, nilai-nilai yang tertanam dalam nilai budaya atau sosial adalah nilai-nilai kemanusiaan yang terbentuk secara berangsur-angsur dengan melalui kerja keras dalam kurun waktu yang cukup lama, dan di dalamnya terdapat gagasan-gagasan atau cita-cita yang teruji dalam peranan. Peranan guru kuat dapat mempengaruhi dan mengawasi kegiatan-kegiatan di kelas. Tujuan pendidikan dari aliran ini adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui suatu inti pengetahuan yang telah terhimpun, yang telah bertahan sepanjang waktu, dan dengan demikian adalah berharga
untuk diketahui oleh setiap orang. Pengetahuan ini diikuti oleh keterampilan, sikap-sikap, dan nilai yang tepat membentuk unsur-unsur inti atau esensial dari sebuah pendidikan. Pendidikan bertujuan untuk mencapai standar akademik yang tinggi, pengembangan intelektual atau kecerdasan. Yang ketiga, aliran rekonstruksionalisme. Rekonstruksionalisme memandang pendidikan sebagai rekonstruksi pengalaman-pengalaman yang berlangsung terus dalam hidup. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya pendidikan haruslah merupakan gambaran kecil dalam kehidupan sosial di masyarakat. Tujuan pendidikan: sekolah-sekolah rekonstruksionalisme sebagai lembaga utama untuk melakukan perubahan sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat. Tujuan pendidikan rekonstruksionalisme adalah membangkitkan kesadaran para peserta didik tentang masalah sosial, masalah ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia dalam skala global dan mengajarkan kepada mereka keterampilan-keterampilan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Kurikulum dalam pendidikan rekonstruksionalisme berisi mata-mata pelajaran yang berorientasi pada kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa depan. Kurikulum banyak berisi masalah-masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi umat manusia, yang termasuk di dalamnya masalah-masalah pribadi para peserta didik sendiri dan program-program perbaikan yang ditentukan secara alamiah. Yang keempat, aliran idealisme. Aliran idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Menurut aliran idealisme, cita adalah gambaran asli yang semata-mata bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli dengan bayangan-bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera. Pertemuan antara jiwa dan cita melahirkan suatu angan-angan, yaitu dunia ideal. Aliran ini memandang serta menganggap bahwa yang nyata hanyalah ideal. Tugas ide adalah memimpin budi manusia dalam menjadi contoh bagi pengalaman. Siapa saja yang telah menguasai ide, ia akan mengetahui jalan yang pasti sehingga dapat menggunakan sebagai alat untuk mengukur, mengklasifikasikan, dan menilai segala sesuatu yang dialami dalam kehidupan sehari-hari. Para murid yang menikmati pendidikan di masa aliran idealisme sedang gencar-gencarnya diajarkan memperoleh pendidikan dengan mendapatkan pendekatan secara khusus. Sebab pendekatan dipandang sebagai cara yang sangat penting. Para guru tidak boleh berhenti hanya di tengah perkelasan murid atau tidak mengawasi satu persatu muridnya atau tingkah lakunya. Seorang guru mesti masuk ke dalam pemikiran terdalam dari anak didik, sehingga kalau perlu ia berkumpul hidup bersama para anak-anak. Guru jangan hanya membaca beberapa kali spontanitas anak yang muncul atau sekedar ledakan kecil yang tidak banyak bermakna. Pola pendidikan yang diajarkan filsafat idealisme berpusat dari idealisme. Pengajaran tidak sepenuhnya berpusat dari anak atau materi pelajaran, juga bukan masyarakat, melainkan berpusat pada idealisme. Maka, tujuan pendidikan menurut paham idealisme terbagi atas 3 hal, yaitu 1. Tujuan untuk individual, 2. Tujuan untuk masyarakat, dan 3. Campuran antara keduanya. Tujuan pendidikan agar anak didik bisa menjadi kaya,
dan memiliki kehidupan yang bermakna, memiliki kepribadian yang harmonis dan penuh warna, hidup bahagia, mampu menahan berbagai tekanan hidup, dan pada akhirnya diharapkan mampu membantu individu lainnya untuk hidup yang lebih baik. Sedangkan tujuan pendidikan idealisme bagi kehidupan sosial adalah perlunya persaudaraan sesama manusia. Karena dalam spirit persaudaraan terkandung suatu pendekatan seorang kepada yang lain. Seseorang tidak sekedar menuntut hak pribadinya, namun hubungan manusia yang satu dengan lainnya terbingkai dalam hubungan kemanusiaan yang saling penuh pengertian dan rasa saling menyayangi. Kurikulum yang digunakan dalam pendidikan yang beraliran idealisme harus lebih memfokuskan pada isi yang objektif. Pengalaman haruslah lebih banyak daripada pengajaran yang textbook, agar upaya pengetahuan dan pengalamannya senantiasa aktual.